wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan ta'lim rutin. Mudah-mudahan ini menjadi asbab hidayah buat kita, menjadi tambahan ilmu dan juga menjadi wasilah keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang mempelajari agama, maka itu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Dua hadis tersebut menjadi motivasi buat kita semua bahwa tidak ada amalan, tidak ada anjuran selain ibadah fardu yang paling afdol melebihi thalabul ilmi. Tidak ada amalan, tidak ada himbauan, tidak ada anjuran yang paling muakkad setelah ibadah fardu kecuali menuntut ilmu, ay talabu al-ilmi. Mudah-mudahan dengan kita talabul ilmi sedikit demi sedikit, satu hadis, dua hadis, satu bait, dua bait, satu paragraf, dua paragraf, ini selain kita telah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama adalah kewajiban fardu bagi setiap muslim, juga menambah pengetahuan kita untuk bagaimana caranya beribadah secara benar dan beragama secara benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan melanjutkan masih bab tentang pernikahan dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini bagian-bagian akhir ya. Bagian-bagian akhir dari Zadul Ma'ad. Jazakallahu khairan. Kemarin tentang kita di akhir kitab ya, ini di ujung. Nah ini nih, bab tentang ya faslun fi hukmihi sallallahu alaihi wasallam fi qismil ibtida wad dawam baina zaujat. Masih bab pernikahan ya. Sabata fi sahihaini an Anasin radhiyallahu anhu annahu qala minas sunnah idza tajawaja rajulul bikra ala sayyibi aqama indaha sab'an wa qasama. Diseruput laki, diseruput supaya teu ieu teu ngaplek teuing. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi beliau, bahwasanya minas sunnah, bagian dari ajaran sunnah, idza tazawaja rajul, apabila seseorang menikahi al-bikra, gadis, menikahi seorang gadis, al-bikr, bikr. Kenapa bikra? Karena dia maf'ul bih. Al-bikr. Jika seseorang menikahi seorang gadis, ala sayyib aqama indaha sab'an, sunnah bulan madunya itu 7 hari. Ki, 7 hari Ki. 7 hari. Aqama indaha sab'an, 7 hari. Bulan madu dengan gadis 7 hari. Gadis. Jadi cutinya 7 hari kalau nikah sama gadis. Gitu. Pak Haji Marno aya Wa idza tazawwaja sayyiba, apabila menikahi seorang janda, sayyib aqama indaha salasan, bulan madunya 3 hari. 3 hari Ki, kalau janda mah 3 hari. Jadi cutinya ke kantorna 3 hari ngajukeun pami janda mah. Kalau gadis 7 hari. Barangkali Pak Haji
Mau. Summa qasama, lalu diatur setelah itu. Jadi kalau menikahi gadis itu bulan madu 7 hari, lalu setelahnya diatur, dijadwal gimana baiknya lah kesepakatan, ataupun tanpa kesepakatan itu tidak apa-apa. Tapi di antara anjurannya itu memang terjadwal, wakos sama terjadwal, dibagi hari-harinya. Bulan madu dulu 7 hari, kemudian selebihnya diatur, ditaksim. Apabila menikahi seorang janda, maka bulan madunya cukup 3 hari saja. Karena mungkin secara biologis janda sama gadis itu beda. Mungkin ya, alam ini kita perlu penjelasan dari Pak Dokter ini. Kenapa dengan gadis itu 7 hari, dengan janda kok cukup 3 hari? Summa qasama qala Abu Kilabah walau syi'ta laqulta inna Anasan rafa'ahu li Rasulullah. Kata Anas, ini adalah hadis marfu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Bukhari dan Muslim dengan nomor-nomor hadis yang tertera di kitab ini. Nah, ini pedoman ya, barangkali nanti ada yang menikah dengan janda cukup 3 hari izinnya, cutinya 3 hari. Kalau dengan gadis itu seminggu. Wa fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza arada safaran aqra'a baina nisaihi fa ayyatahunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'hu. Apabila Nabi SAW dalam kitab Bukhari Muslim ada sebuah hadis, apabila Nabi SAW hendak bepergian safar, aqra'a, beliau mengadakan pengundian baina nisaihi, di antara para istrinya. Istri beliau itu berapa? Totalnya 11. Meninggal Khadijah 1, wafat tinggal 10. Nah 10 ini kalau mau dibawa ke safar, baik safar jihad atau safar yang lain, itu diundi. Kalau nggak diundi ya para istrinya para kasirihan, masih syirik, jadi diundi. Dan sekali lagi saya sering dan terus-terusan menegaskan bahwa jumlah tersebut adalah kekhususan Nabi SAW. Beliau itu punya kekhususan boleh menikah lebih dari 4. Tapi bagi umatnya terbatas hanya 4. 4 saja. Apa dalilnya? Sudah kita pelajari kemarin. Ketika ada sahabat yang punya 7 disuruh ceraikan 2, 3, pegang 4. Ada yang istrinya 5, ceraikan 1, kamu kalau mau pegang 4 saja. Jadi itu batasan. Sebagian dalam Al-Qur'an, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, batasannya hanya 4. Itu untuk umatnya. Tapi untuk Nabi karena itu kekhususan, maka itu adalah diperbolehkan lebih dari 4 sampai 10. Itu Islam. Hiji saya tegaduh, ternyata perlu dievaluasi memang itu. Nah, perlu di. Baik. Berikutnya adalah dikiaskan ke hadis ini, kalau ada sesuatu hal yang kita ini perlu memilih, dibolehkan dengan cara mengundi. Ya, kita misalkan punya ada berapa ya, kita harus memilih salah satu, maka itu dibolehkan dengan cara mengundi. Ada main bola nih kanan kiri, kan pasti setiap tim tuh inginnya punya duluan dia mau di mana dan mau nendang bola itu pakai undi, pakai koin kan. Nah itu nanti yang dipilih oleh tim tersebut, dia mendapatkan keutamaan untuk menendang bola atau memilih tempat dia bermain pertama kali di mana. Jadi hal-hal yang semacam itu dikiaskan dari hadis ini, dibolehkan kita ini mengundi, memilih untuk sesuatu yang kita tidak bisa memilihnya secara adil ya, dan menimbulkan polemik kalau kita memilih dengan tidak cara adil. Yang diharamkan itu adalah undian yang sifatnya itu berhadiah. Jadi ada ketentuan dalam kitab fikih itu ada namanya bab tentang al-musabaqat, bab tentang musabaqat wasibak ya, bab tentang undian al-qimar wasibak. Nah, dalam undian itu dibolehkan kita ini mengadakan undian berhadiah dengan syarat. 1, hadiah harus dari pihak ketiga atau sponsor, baru itu boleh
pertandingan lalu diundi siapa yang menang, atau pertandingan lalu ada yang kalah ada yang menang, itu hadiah boleh diambil. Yang kedua, tidak boleh ada unsur gorornya, ada unsur gambling dan spekulasinya. Itu yang kedua. Mana yang dibolehkan? Undian yang dibolehkan adalah manakala hadiahnya berasal dari pihak ketiga, sponsor atau panitia. Nah, itu boleh perlombaan dan undian untuk dipilih pemenangnya. Yang haram itu adalah manakala hadiah yang diperebutkan itu berasal dari iuran peserta, uang pendaftaran atau masang ya istilahnya gitu, itu diharamkan. Masing-masing misalkan menyetor uang 10.000, kemudian dari 10.000 dicampur kemudian jadikan hadiah, itu nggak boleh. Atau orang mengirim online sekarang tuh ya, misalkan 20.000 kepada aplikasi tertentu, kemudian nanti diundi dipilihkan pemenangnya, itu juga adalah undian dan perlombaan yang diharamkan. Pokoknya sederhana patokannya, kalau hadiah dari pihak ketiga, sponsor, dan tidak ada campur tangan dari peserta tentang hadiah itu dibolehkan. Yang kedua, dua tim ngadu poli nih, kemudian nanti ada ketentuan yang kalah bayar, atau yang kalah nraktir, atau yang kalah memberi hadiah. Nah, ini nggak boleh, itu haram, itu bagian dari qimar. Misalkan klub futsal A, futsal B bertanding, nanti yang kalah traktir ya, itu termasuk undian. Tidak boleh. Kalau mau ngasih aja. Jadi nanti kami traktir setelah pertandingan, tidak usah ada poin-poin, tidak ada perjanjian. Ya, yang kalah bayar, apalagi yang kalah memberi hadiah, itu tidak dibolehkan. Karena apa? Karena ada unsur gambling dan hadiah berasal dari peserta. Badminton tuh yang kalah yang beri kok biasanya. Iya, termasuk gapleh juga sama itu ya. Jadi yang kalah bayar, yang kalah nraktir itu memang kebiasaan di sekitar kita, tapi sebaiknya ditinggalkan karena itu masuk bab lomba dan qimar yang diharamkan. Terkecuali kalau bulu tangkisnya itu ada panitianya misalnya, nanti yang menang saya kasih hadiah, tapi dia bukan bagian dari peserta. Misalkan sekolah ngadain tanding antara anak-anak, nanti yang menang dikasih hadiah oleh sekolah, itu boleh, itu mah boleh. Atau kampus ngadain kelas meeting, ada tanding, ada lomba, kata sekolahnya itu nanti yang menang akan mendapatkan hadiah, misalkan di traktir makan sepuasnya di kantin kampus misalnya, itu boleh karena itu hadiah dari pihak ketiga atau sponsor atau panitia. Yang penting tidak melibatkan hadiah itu dari unsur peserta ya, karena itu ada gamblingnya kalau begitu ya. Itu kias dari hadis yang tadi, bahwa dalam hal yang kita membutuhkan penentuan padahal itu adalah sulit untuk dipilih salah satunya, maka menggunakan cara undian itu adalah boleh. Di zaman Nabi SAW, orang-orang itu pada rebutan di sop depan, sampai-sampai mereka itu diundi. Sop di depan itu sholat itu diundi gitu, supaya tidak berkelahi. Karena zaman dulu rebutan di sop depan itu, ayo nama pak harap mangga. Pangkar-pangkar, artinya saling mengharapkan itu. Nah, ada kaidah Bapak sekalian, kaidah usul fikih, bahwa dalam urusan ibadah itu tidak ada isar. Isar itu mendahulukan orang lain. Isar merupakan ukhuwah dan akhlakul karimah yang paling tinggi. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa derajat paling tinggi dalam ukhuwah Islamiyah itu isar, mendahulukan kepentingan orang lain. Itu ukhuwah tertinggi itu. Dan ukhuwah yang paling rendah salamatus sodar. Apa salamatus sodar itu? Salamatus sodar, hati yang salim gitu, hati yang selamat, hati yang bebas,
tidak punya unek-unek, tidak punya masalah. Jadi ukhuwah itu punya tingkatan. Ukhuwah tertinggi itu isar, mendahulukan orang lain. Ukhuwah paling rendah itu salamatus sadr, tidak membiarkan di hati ini ada masalah dengan orang lain. Itu ukhuwah paling rendah. Kalau di bawah itu tidak ada, berarti tidak punya ukhuwah dia. Kalau ibadah sebaliknya. Nah, ibadah sebaliknya. Itu dalam perkara dunia. Ibadah sebaliknya. Dalam ibadah mah isar tidak berlaku. Akhirnya dalam ibadah itu berlakunya kaidah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Urusan dunia dahulukan orang lain, urusan akhirat kita yang duluan. Urusan akhirat. Ibadah itu ibadah ya. Urusan ibadah, urusan akhirat itu tidak ada istilah isar. Isar itu hanya urusan dunia. Urusan akhirat mah berlomba-lomba paheula-heula. Karena dalilnya fastabiqul khairat dalam urusan akhirat. Kalau urusan dunia dalilnya wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sekali lagi, urusan dunia patokannya isar, dahulukan yang lain. Dengan dalil wa yu'siruna ala anfusihim, yu'sirun mengisar ala anfusihim dari apa mereka sendiri haknya dahulukan kepada orang lain. Itu urusan dunia. Urusan akhirat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kalau ada sop depan kosong itu bukan isar konsepnya, maju. Maju kita, bukan silakan. Bukan. Urusan akhirat fastabiqul khairat. Ibadah, kemudian ngaji, sholat ya, baca Quran itu kita harus duluan. Beda dengan urusan dunia. Urusan dunia orang lain dahulukan. Itu konsep isar di dalam agama kita. Jangan kebalik, urusan dunia kita isar, urusan dunia kita fastabiqul khairat, urusan akhirat isar, itu balik itu. Giliran dunia orang pangheulana, nu akhirat orang pangpandeurina, itu salah. Saya teringat ada sebuah ungkapan ya, seorang ulama zaman dahulu, dia berpesan kepada murid-muridnya, wahai muridku, kalau kalian dapati aku tidak ada di sop depan, cari aku di kuburan. Sampai begitu. Kalau aku tidak di sop depan, cari aku di kuburan. Berarti aku sudah mati. Gitu. Itu luar biasa orang dahulu ya. Itu berarti aku sudah mati. Kalau tidak ada, kalau kita mah nggak usah sop depan lah patokannya. Kalau kamu tidak melihat aku di masjid, cari di kuburan. Berarti aku sudah jadi bangkai itu. Sudah meninggal berarti. Artinya bagi dia sholat berjamaah itu hidup mati. Kalau tidak ada berarti mati gitu. Kalau ada berarti kelihatan di masjid. Nah itu apa namanya? Orang-orang dahulu berpesan kepada muridnya seperti itu. Wa fi sahihaini anna Saudata radhiyallahu anha wahabat yaumaha li Aisyah. Nah, ini ada cerita lain nih. Karena kita temanya pernikahan, ya. Istri Rasulullah SAW yang bernama Saudah dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, karena beliau itu sudah sepuh, memberikan jatah malamnya kepada Aisyah. Jadi beliau mengatakan bahwa untuk jatah malam, ya Rasulullah, saya berikan sama Aisyah aja. Karena Aisyah masih muda, sangat muda sekali. Sofiyah masih muda, Marias, yang lainnya itu sepuh. Selain 3 istri beliau, yang 7-nya itu sepuh. Bahkan ada yang 70 tahun. Jadi kalau mau menikah poligami mencontoh Rasul, jangan yang muda semua. Ada yang tuanya juga. Mohon. Tah eta mah nanti teknis tuh. Teknis tuh. Satu juga susah. Tapi prinsipnya, yang penting prinsipnya itu kuotanya itu 70% yang tua, 30% yang muda. Kuotanya persentasenya. Rasulullah SAW begitu. 3 muda, 7-nya itu adalah tua. Bahkan saking sudah sepuhnya merasa tidak bisa melayani Rasulullah SAW dalam perkara biologis sampai menyerahkan jatah malamnya kepada Aisyah. Jadi tidak berlaku untuk umatnya kan? Tidak berlaku. Enggak, maksudnya kalau 4 kita milih 4, ya 30%-nya yang tua. Yang tua kan udah ada di rumah kan? Yang tua udah ada di rumah, yang tua. Tinggal yang 3-nya yang muda gitu. Yang 3-nya yang muda. Kurang lebih begitu Pak Ji ya. Kurang lebih. Jadi yang tuanya udah ada, yang 30% udah ada itu. Yang 30% udah ada di rumah itu. Tinggal nyari yang 70%-nya. Yang mudanya. Ternyata yang muda.
rata-rata yang muda. Ada lagi istri beliau itu yang 70 tahun, 75, janda perang ya. Kemudian yang punya banyak tanggungan, anaknya banyak itu, punya banyak tanggungan, itu Rasul yang menanggungnya. Dan sebaik-baik menanggung seorang janda itu menikahinya. Dalam sebuah hadis, as-sa'i ila armalatin wal yatim kal mujahid fisabilillah. Ya qiyamun lailuha qaimun lailuha wa shaimun naharuha. Ini hadis motivasi. Orang yang menanggung, menjamin kehidupan seorang janda atau yatim, maka bagaikan mujahid yang berjihad fisabilillah. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Jadi bukan hanya mujahid, tetapi mujahidnya itu yang taat ibadah gitu. Bukan sembarang mujahid yang perang, tapi mujahidnya yang qaimun lailuha wa shaimun naharuha. Nah, itu motivasi. Barang siapa yang menanggung atau menjamin kehidupan seorang janda atau yatim maka dia bagaikan seorang yang jihad fisabilillah, yang malamnya bangun malam, yang siangnya berpuasa. Nah, kata para ulama, as-sa'i di situ mengurus dan menjamin, menanggung seorang janda, yang paling afdolnya adalah zawajuha, menikahinya. Jadi kesimpulannya, barang siapa yang menikahi janda demi tujuan mengurus dan menjamin kehidupannya, menanggung kebutuhannya, atau yatim, ya. Kalau nggak bisa janda ya yatim lah. Itu bagaikan mujahid fisabilillah yang malamnya beribadah dan siangnya beribadah. Kalaupun tidak bisa as-sa'i ila armalah, minimal as-sa'i ila yatim. Ya. Kalau mengamalkan as-sa'i ila janda itu tidak bisa karena ada pergesekan multilateral dan bilateral misalkan di sana sini, yang kedua aja as-sa'i ila yatim. Mengurus, memberi kehidupan kepada seorang yatim, menjamin ngurus orang yatim, menjadi sponsor anak yatim, maka dia bagaikan jihad fisabilillah yang siangnya ibadah dan malamnya beribadah. Jadi pilihannya tidak mesti janda, yatim juga bisa. Berarti kan intinya itu menolongnya. Dan orang yang paling membutuhkan pertolongan itu yatim yang kecil, masih kecil, bukan yatim yang udah gede. Karena kalau yatim gede saya juga yatim. Ya, jadi mungkin Pak Dokter Hikmat juga yatim ini. Yatim. Jadi definisi yatim itu man mata abuhu walam yablugh. Orang yang ayahnya meninggal dan belum balik dianya. Itu definisi yatim. Dalam fikih, yatim definisinya yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Kalau sudah balik itu meskipun secara bahasa itu yatim, tetapi secara fikih, secara hukum dia bukan lagi yatim yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi atau di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi batasannya balik atau belum balik. Pak Dede juga, KFN juga yatim. Yatim piatu, pahatu lalis. Yatim piatu ya. Seruput ki, ya mah herang ki, itu mah kiruh eta mah. Eta mah kiruh yang mah herang. Tersanggup aja ya. Niatnya yang penting niatnya apa aja? Niat. Yang penting ada niat ya. Maksud saya niat ngurus yatim, bukan niat ngurus janda, ngurus yatim maksudnya. Kalau ngurus janda mah tadi banyak aspek diplomatiknya kesana kemarinya itu banyak. Kalau yatim kan aman ya. Ngurus yatim Pak, niatnya ngurus yatim. Kayak indungna beunang sama. Jadi ujung-ujungnya mah dua gitu. Yang paling afdol dua-duana, yatimna beunang, indungna beunang. Wah, udah itu. Jihadna dua itu mah. Kal mujahid fisabilillah qaimun lailuha shaimun naharuha. Itu. Luar biasa Nabi memberi motivasinya. Bagaikan yang jihad malam siangnya beribadah. Bukan yang cuma jihad saja gitu. Wa fi sahih Muslim annahunna. Nah, tadi belum selesai, maaf. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyata yaumaha wa yaumas saudah. Karena sebelumnya itu Rasul membagi malam
bahwa malam Saudah ini malam anu, malam Aisyah ini malam anu. Tapi karena Saudahnya tanazul tidak mengambil haknya, maka hak tersebut diberikan kepada Aisyah. Itu dalam perkara. Jadi dalam poligami itu yang dimaksud dengan adil itu bukan adil cinta atau rasa, Pak, nggak bisa. Rasa, cinta, sayang itu nggak bisa dibagi. Kan ada ayatnya, Allah tidak menjadikan pada satu hati dua cinta. Ma ja'alallah fi lirajulin min qalbin wahid. Dalam ayat disebutkan bahwa Allah tidak menjadikan satu hati itu untuk dua cinta. Satu hati itu untuk satu cinta. Tidak bisa berbagi adil dalam rasa, dalam sayang, dalam cinta. Yang dimaksud adil itu yang bisa diukur. Apa itu? An-nafqatu wal qismah. Satu adil dalam nafkah, yang kedua adil dalam bagian malam. Jadwal. Jadi adil itu definisinya adil dalam jadwal, adil dalam nafkah. Itu bisa diukur. Ya? Quantity. Kalau quality nggak bisa. Jadi kalau dalam penelitian ilmiah itu kan ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, kalau secara kualitatif nggak bisa cinta itu dibagi. Pasti ada kecenderungan salah satu dia lebih sayang atau lebih cinta. Entah ke yang tua, entah ke yang muda, pasti ada lebih. Itu bukan patokan adil. Patokan adil itu adalah kuantitatif. Nafkahnya adil, jadwalnya adil. Wa fi sahih Muslim rahimahullah taala annahunna kunna yajtami'na kullal lailatin fi baitin allati ya'tiha. Nah, saking akurnya istri-istri Nabi itu, kalau Nabi jadwal di salah satu istri, itu semua istri ngumpul di situ sebelumnya. Jadi tos isatnya ngumpul sadaya di dia, tengaranyak di dia. Nah, menjelang malam baru mereka bergegas pergi ke rumahnya masing-masing. Nanti Rasulullah SAW datang ke tempat itu, bertemu dengan semua istrinya dulu, kemudian setelah itu yang lain itu pulang, yang bukan jatahnya itu pulang. Kalau bahasa orang namanya halik. Gitu. Kalau bahasa orangnya gitu. Jadi begitu betapa akurnya istri Nabi SAW. Meskipun awalnya itu dordar dulu, ada dordarnya. Kita pernah menemukan sebuah riwayat. Suatu hari Rasulullah SAW itu kedatangan tamu para sahabatnya, ngumpul di rumah itu. Tiba-tiba dari arah belakang kok banyak piring tinggolontrang. Perang piring-piring yang terbuat dari bejana itu tinggolontrang. Loh, ini ada apa? Lalu Nabi SAW ditengok, ternyata Aisyah cemburu. Karena Rasul baru menikahi Sofia yang memang rival karena sama-sama muda. Sebanding, sekufu setara lah. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya, ibu kalian lagi marah, pulang saja dulu. Akhirnya pada pulang. Jadi para sahabat suruh pulang karena Rasul tidak mau mereka mendengar Aisyah itu sedang marah begitu. Kenapa marah? Marahnya ternyata cemburu dengan Sofia. Lalu oleh Rasul diredam, wahai Aisyah, kamu jangan cemburu sama dia, karena dia itu bapaknya Nabi dan ayahnya pamannya Nabi. Sofia ini bapaknya kalau di garis turunan itu Nabi Musa bapaknya itu. Kalau di garis paman itu Nabi Harun. Kamu jangan cemburu sama dia. Nah, Aisyah tahu diri bahwa Sofia ini bukan wanita sembarangan. Dia adalah turunan garis ayahnya Nabi Musa dan turunan garis pamannya adalah Nabi Harun alaihima assalam. Sejak itu Aisyah tidak cemburu lagi. Ya. Juga pernah Aisyah cemburu kepada Khadijah. Rasul itu kan setelah Khadijah wafat menyebut kebaikan. Rasul itu nineng ka Khadijah lama. Setiap ada kesempatan Rasul selalu memuji Khadijah. Dialah istriku yang dengannya aku diberi karunia anak-anak. Dia yang memberiku saat orang tidak memberiku saat berdakwah ya dulu ya. Dia adalah orang yang membantuku saat orang menggangguku. Dia adalah orang yang menjagaku saat orang tidak memberikan penjagaannya padaku. Jadi Khadijah itu istri yang paling berkesan bagi Nabi SAW. Karena seluruh kehidupan beliau dan dakwah beliau selama diangkat jadi nabi sampai diperintahkan untuk menyampaikan risalah jadi rasul, itu semua yang nopang itu Khadijah. Sampai harta Khadijah itu habis digunakan untuk dakwah.
Karena Rasul ketika 40 tahun kan berhenti berbisnis, fokus ke dakwah. Sehingga yang menopang kehidupan beliau dan dakwah beliau itu istrinya Khadijah. Padahal Aisyah belum pernah ketemu kan? Aisyah belum pernah ketemu. Karena Khadijah dengan Nabi itu kan 10 tahun. Dan selama 10 tahun dengan Khadijah, Nabi tidak pernah kepikiran poligami. 10 tahun pertama kehidupan beliau, Nabi tidak pernah kepikiran poligami. Artinya apa? Artinya bahwa prinsipnya nikah itu sebenarnya hukum asalnya itu satu. Tapi jika diperlukan baik untuk memperluas dakwah, memperluas politik, kalau sekarang mungkin memperluas jaringan, memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh, itu Rasul menikahi yang lain. Atau mungkin menyantuni janda-janda perang yang suaminya gugur di medan perang, itu Rasul ambil. Kata Ibnu Qayyim, hukum asal nikah itu pada prinsipnya satu. Namun apabila diperlukan, silahkan ada izin untuk menambah. Gitu. Jadi fokusnya jangan nambah dulu. Nikah aja satu dulu, nanti kalau perlu tambah gitu. Itu kata Ibnu Qayyim. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, Nabi SAW itu tidak memadu Khadijah dalam waktu yang pertama. Setelah beliau wafat, Khadijah wafat, 1 tahun kosong, kemudian baru menikah dengan sistem atau dengan cara poligami, menikah lebih dari satu. Karena banyak tawaran, ada aspek dakwah, ada aspek politik. Dalam arti politik itu menyatukan kabilah-kabilah begitu dan lain sebagainya. Nah, jika bapak-bapak menginginkan itu, ya bisa ditempuh. Satu cukup, alhamdulillah. Jika diperlukan itu berbagai hal sifatnya, alasannya. Bisa mungkin diperlukan secara biologis, menjaga keamanan, menjaga kesucian syahwat misalkan, itu bisa ada izinnya untuk menambah. Ya, jadi begitu ya. Ada di al-Sabun itu. Penjelasannya ya. Dia pernikahan khusus. Ya, jadi pada prinsipnya adalah seperti itu. Berikutnya, faslun fi qadaihi fi tahrimi wad'il mar'atil hubla min ghairil wati. Ini bab tentang hukum atau keharaman hukum menyetubuhi wanita yang sedang hamil, ya, menikahi wanita yang sedang hamil bukan oleh pelakunya. Itu. Tahrimu wad'il mar'ah al-hubla min ghairil wati. Jadi misalkan ada muda-mudi pacaran kemudian terjadi kehamilan. Nah, orang yang berhak menikahi wanita ini ya si laki-laki itu gitu. Tidak boleh orang lain. Kecuali wanita ini telah selesai melahirkan dan kemudian setelah itu idahnya beres melahirkan, baru boleh dinikahi. Tapi orang yang melakukan perbuatan itu dia boleh dinikahkan meskipun itu lagi hamil. Paham ya? Jadi kalau ada muda-mudi atau mungkin orang yang sudah berumur kemudian berhubungan dan hamil kecelakaan begitu, maka kalau yang menikahinya itu adalah pelakunya, itu dibolehkan meskipun kondisi wanita itu lagi hamil gitu. Tapi kalau bukan pelakunya, maka haram wanita itu dinikahi oleh siapapun sampai melahirkan. Di kita prakteknya kadang tidak begitu, Pak ya. Di kita prakteknya kalau ada anak muda hamil karena pacaran gitu, kecelakaan, itu kadang orang tuanya itu karena saking malu dan aib melihat kondisi itu, wanita itu langsung dinikahkan pada yang mau. Ini nggak boleh, ini haram hukumnya. Wanita yang sedang mengandung tidak boleh dan haram hukumnya dinikahi oleh siapapun, ya, kecuali al-wati, kecuali yang menghamilinya. Gitu. Ini di masyarakat kadang tidak digubris. Tapi kalau yang sudah paham agama, dia tidak akan melakukan ini. Kenapa? Karena wanita hamil pada prinsipnya itu haram dinikahi. Wanita hamil haram dinikahi, haram diakad, kecuali yang melakukannya oleh oleh pelakunya begitu. Ya, karena wanita hamil kan punya iddah. Iddahnya itu sampai melahirkan. Betul seperti iddah. Kalau sudah melahirkan, rahimnya kosong, baru dinikahkan sama siapapun silahkan.
khusus orang yang menghamilinya boleh dinikahkan ketika dia masih hamil gitu. Jadi khusus itu. Babnya adalah tahrimu wat'il mar'ah, haram hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil min ghairil wati, kecuali dengan yang menghamilinya. Status anaknya kan itu bukan tidak langsung nasabnya. Gimana? Anaknya nanti. Ya, tetapi nanti ada permasalahan. Ada permasalahan anak yang anak yang dibikin bukan dalam ikatan pernikahan atau sebelum ikatan pernikahan, anak itu secara hukum bukan nasab. Jadi dia tidak mendapatkan tiga hak, wali, waris, nasab. Yang dia dapat hanya satu, muhrim atau mahram. Jadi anak yang lahir di luar nikah itu gugur 3 hak dan netap 1 hak. Yang gugur itu wali, perwalian, pewarisan, dan nasab. Itu dia tidak berhak. Walaupun ayah biologisnya, tapi secara hukum dia tidak berhak. Jadi ada ayah biologis, ada ayah hukum. Yang paling afdol itu ayah hukumnya ya ayah biologisnya, itu ideal. Tapi kadang-kadang ada status anak itu ayahnya biologis tapi hukumnya tidak. Nah, bagi yang biologis dan hukumnya tidak, maka dia tidak mendapatkan 3 hak. Nanti walinya wali hakim, warisnya kalau mau nanti dihibah aja dulu sebelum meninggal atau diwasiat wajibah kalau terobosan hukum sekarang. Itu, dan nasabnya nanti binnya itu harusnya ke ibunya. Jadi bin ibunya. Bin tetap. Kan laki-laki. Kalau perempuan bin, ya perempuan bin. Perempuan binti, kalau laki-laki bin. Nah, nanti untuk mahram, mahram berlaku karena mahram itu hubungannya darah. Kalau darah itu tidak bisa digugurkan oleh apapun. Jadi muhrim dia. Kalau anaknya perempuan berarti dengan bapaknya itu muhrim. Kalau anaknya laki-laki dengan ibunya itu muhrim. Jadi muhrim itu tidak bisa digugurkan oleh apapun. Tetapi keputusan MK terakhir, kasusnya siapa? Yang dulu menteri zaman Pak Harto dulu tuh. Caca. Nah, itu. Itu Mahkamah Konstitusi keputusan finalnya itu akhirnya itu bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tapi dapat dibuktikan itu adalah ayah biologis, dia mendapatkan hak-hak hukum. Dia mendapatkan hak-hak secara hukum asal dia bisa dibuktikan bahwa itu anak biologisnya. Jadi ini MK hukumnya progresif, tetapi mungkin harus sesuaikan dengan hukum Islam. Hukum negara. Dulu kan tidak diakui. Dulu tuh anak biologis non pernikahan itu tidak diakui. Dan itu menyasar hukum-hukum nikah siri itu. Anak-anak hasil nikah siri itu tanda petik terzolimi itu. Karena negara tidak mengakui mereka. Tapi dengan keputusan MK yang terakhir, asal dapat dibuktikan itu ayah biologisnya, maka mereka mendapatkan hak waris, hak wali, dan hak nasab. Hukum negara. Ya. Jadi ala kulli hal itu satu sisi yang progresif, tapi sisi lain membentur fikih ya, sedikit membentur fikih. Nah, nanti mudah-mudahan ada terobosan hukumnya lagi gimana supaya itu menjadi ini. Yang paling tepat itu adalah akui juga pernikahannya. Pernikahan siri itu segera akui bahwa ini adalah nikah resmi. Nikah siri yang didaftarkan atau yang bawa kepada persidangan itu mestinya diakui gitu. Kan sekarang nikah siri menjadi semacam dimarginalkan. Bahkan tanda petik dikesankan seperti buruk gitu. Kalau MK mengeluarkan putusan seperti itu, mestinya harus juga mengakui pernikahan siri. Dan ini kalau diakui akan banyak bapak-bapak yang menikah secara siri dan tidak dimasalahkan secara hukum. Dan itu mestinya begitu harusnya begitu supaya tidak terjadi hubungan yang tidak halal. Wa fihi anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu an sallam harama wat as-sabaya hatta yadhna ma fi butunihi. Termasuk juga sabaya, budak belian. Kan budak belian itu apa? Budak belian, hamba sahaya. Hamba sahaya itu kan termasuk wanita yang boleh disetubuhi tanpa akad, tanpa nikah. Kalau kita punya sabaya, punya budak sahaya dan wanita, itu boleh disetubuhi tanpa akad dan tanpa pernikahan. Maka zaman dulu istri mungkin 1, tapi sabayanya 10. Bisa jadi. Dan sabaya itu
Zaman sekarang sudah nggak ada, Islam sudah menghapusnya. Namun apabila nanti muncul lagi karena peperangan terjadi, wanita-wanita ditawan, itu hukumnya sabaya, hamba sahaya. Berlaku lagi hukum yang dulu kalau itu ada gitu. Jadi Islam datang semangatnya membebaskan perbudakan, namun nanti jika ada lagi maka hukum itu sudah ada perangkatnya supaya itu bisa diatur. Jadi Islam datang dengan hukum perbudakan, satu untuk mengatur yang sudah ada, yang kedua adalah untuk memerdekakan supaya tidak ada lagi perbudakan. Nah, budak ini boleh disetubui dengan syarat tidak sedang hamil. Tidak sedang hamil. Jadi misalkan saya beli budak sahaya di pasar budak, ya. Kemudian dia lagi hamil karena majikan sebelumnya, hamil oleh majikan sebelumnya. Nah, tidak boleh sabaya ini disetubuhi, harus sampai lahir dulu baru bisa disetubuhi. Ya dulu ada di Mesir dulu ada namanya sukul abid, suk abid. Sukul abid itu pasar budak, abid itu abdun, pasar budak. Dan Nabi Yusuf dijual di situ dulu. Nabi Yusuf alaihissalam dijual oleh Malik bin Doan kalau nggak salah, itu dijual di situ. Yang akhirnya dibeli oleh asistennya permaisuri raja. Bukan Zulaikhonya ke pasar, bukan. Nyuruh asistennya, ART-nya lah. Coba kamu beli budak untuk bantu-bantu di sini. Nah, ternyata qadarullah, Allah menghendaki ternyata budak yang dibeli oleh si ajudan permaisuri raja ini adalah Yusuf karena tampilannya, karena kebijaksanaannya terlihat dari cara bicaranya, dan akhirnya Zulaikha mengangkatnya menjadi anak asuh atau anak angkat beliau, yang akhirnya ceritanya bersambung di surat Yusuf di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Baik, cukup demikian, mudah-mudahan ada tambahan ilmu dan tambahan wawasan walaupun bab pernikahan ini sulit dipraktekkan karena sudah pada ini. Ala kulli hal ilmu yang penting Pak ya, atau mungkin untuk wawasan buat anak-anak kita. Aku qouli hadza hadrakum ajmain, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.